Hai, gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kita lihat ya teman-teman, langsung saja general reading, pembacaan umum, energi banyak orang. Ya, belum tentu cocok atau resonate untuk semuanya. Silakan kalian sesuaikan di awal, mulai dari awal. Apakah itu cocok untuk cocok? Apakah itu yang kalian alami? Kalau tidak, berarti kali ini bukan bacaan untuk kalian. Ya, oke, kita lihat dulu. Permasalahan kalian dengan seseorang ini permasalahan apa? Itu yang paling penting ya, yang paling penting. Pembacaan general, energinya vice versa. Bisa terbolak-balik. Terbolak-balik gimana? Bunda, Kak, Mbak Yu, Jeng, Yuli. Terbolak-balik itu bisa ini energi kalian atau energi seseorang yang kalian pikirkan ya, karena ini general, beda sama personal. Kalau personal ya langsung sesuai dengan pertanyaan ya. Seperti itu. Personal caranya gimana? Untuk permasalahan saya sendiri itu nanti di akhir pembacaan akan saya jelaskan. Oke, kita lihat ya. Permasalahan yang sedang kalian hadapi dengan seseorang yang kalian pikirkan. Oke. Di sini kalian berhadapan dengan seseorang. Seseorang ini adalah seseorang yang energinya masih muda. Ya, energinya. Kalau usianya bisa lebih tua atau lebih muda atau sepantaran, ya. Tapi di sini energinya itu masih muda. Masih energik, ya. Terkadang juga masih childish, kekanak-kanakan. Suka hal-hal yang sifatnya petualangan, ya. Suka jalan-jalan, masih suka happy-happy gitu. Ya. Mungkin ini seseorang yang kalian pikirkan atau justru ini kalian. Oke. Di sini ada yang namanya itu soal komunikasi. Ada suatu komunikasi atau sedang menginginkan satu komunikasi terkait dengan menjelaskan sesuatu, mengklarifikasi sesuatu ya. Yang sifatnya itu adil. Artinya gini, mungkin ada beberapa kalau kalian yang sedang tidak berkomunikasi atau komunikasinya tidak baik-baik saja, ini ada yang menuntut ya supaya imbang lah. Paling tidak ada komunikasi. Atau mungkin kalau memang masih komunikasi, di sini salah satunya diam, mungkin salah satunya pasif atau diajak ngomong kurang enak. Itu sih. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, di sini ada yang membatasi. Oke, terkait dengan komunikasi mungkin ya. Atau mungkin ada hal-hal yang sifatnya perlakuan yang tidak adil. Di sini terkait dengan salah satu dari kalian itu ada yang membatasi. Membatasi di sini ada yang memang sedang melindungi sesuatu. Bisa melindungi dirinya sendiri, bisa melindungi hal-hal yang mungkin dirahasiakan, atau melindungi hal-hal yang sifatnya memang bagi dia itu layak untuk dilindungi. Mungkin bisa pasangan, bisa keluarga atau apapun atau pekerjaan ya. Jadi dia membatasi ya supaya mungkin dengan kalian ini mungkin kalian nggak bisa terlalu masuk ke sini. Dia membuat satu batasan gitu. Kita lihat ya. Oke. Di sini hubungan kalian banyak yang toksik. Di sini ada kartu The Devil. The Devil ini terkait dengan adiksi. Adiksi itu apa? Ketergantungan, kecanduan. Sesuatu yang sulit untuk dipisahkan, dilepaskan, ya, ditinggalkan, itu sulit. Sekalinya ingin dilepaskan ada saja godaannya atau ada saja energi-energi yang menarik kembali, ya, untuk tidak bisa melepaskan. Ya. Di sini ada terkait juga dengan hal-hal yang sifatnya toksik, ya. Banyak kemarahan ya atau energi-energi panas. Kemudian ini mungkin ada hal-hal atau hubungan atau permasalahan di antara kalian ini yang terkait dengan bisa saya katakan di sini yang
uh, sesuatu yang sebenarnya secara moral itu bertentangan, tapi terpaksa dilakukan. Paham ya? Oke. Terakhir, di sini ada yang namanya permasalahan keluarga ada. Kemudian soal-soal materi, pemenuhan kebutuhan. Kemudian ada juga pembagian hal-hal yang sifatnya materi, pekerjaan. Kemudian oke. Iya, di sini pembagian. Bisa ada yang pembagian atau mungkin tidak mendapatkan bagian yang layak, yang semestinya sesuai dengan kewajiban atau komitmen. Itu. Paham? Oke, sebentar. Kalian mungkin berhadapan dengan seseorang yang memang gegabah. Orangnya itu nggak pikir panjang dalam bersikap, menyikapi masalah, ya, bersikap menyikapi hubungan itu kurang bisa, apa ya? Saya kira kurang bisa, nggak mikir panjang, karena sekali lagi, mungkin di sini energinya Prince, energinya itu kurang dewasa, tidak matang, belum matang, muda banget. Kalau buah itu masih mentah, ya. Belum matang, setengah matang, hampir setengah matang, tapi belum matang, ya, kemampu. Seperti itu. Oke, kalau dari sini kita lihat ada batasan, ya, ada masalah keadilan, masalah pemenuhan kewajiban, ya, ada pembatasan, ada kemelekatan, adiksi, paksaan secara moral, ya. Sekarang kalau di sini yang ingin lebih jauh saya lihat, ini masalah kenapa dia melakukan pembatasan, ya. Kenapa melakukan pembatasan atau defense. Pembatasan dia terkait dengan sosok atau terkait dengan energi-energi feminin, ya. Seseorang terkait dengan energi yang sifatnya itu feminin, belum tentu perempuan, bisa juga laki-laki tapi energinya feminin, ya. Apa yang menyebabkan pembatasan ini? Apa yang menyebabkan dia membuat satu batasan? Lagi-lagi sosok feminin yang mendominasi, ya. Sosok feminin yang mendominasi membuat dia tidak bisa bersikap adil. Oke. Di sini juga ada hal-hal yang seperti di sini Queen dan di sini King. Jadi orang yang kalian pikirkan ini, saya kira ini adalah pasangannya, ya, atau mungkin orang yang memang sangat dekat, karena di sini Queen dan King. Ini bisa jadi pasangan, bisa jadi, mungkin tidak semuanya, ya. Di mana apa yang dia lakukan, ya, ini terkait banget sama orang yang saya sebutkan tadi, sosok yang saya sebutkan tadi. Itu yang membuat dia membuat satu batasan, ya. Apakah saling mendominasi? Tidak, tapi mereka itu memang kalau saya bilang pasangan, ya. Jadi kalau dalam bersikap atau bertindak itu tidak lepas, tidak bisa sendiri-sendiri. Secara memang orang ini kalau dibilang apakah dia tidak bisa memutuskan sesuatu atau bersikap sesuai dengan, bisa, tapi tetap ini ada pengaruhnya dari sini, ya. Di sini ada energi-energi. Kenapa dia itu memberikan membuat satu batasan? Karena ini terkait dengan kehormatan.
Sekali lagi, kalau ini masuk ke dalam ini adalah pasangannya, mungkin menjaga kehormatan, mungkin ya kehormatan rumah tangga, kehormatan pernikahan, ya kalau sudah berumah tangga. Yang jelas dia ini menjaga satu kehormatan dengan sosok ini. Kalau memang ibu mungkin bisa menjaga kehormatan keluarga dong, menjaga perasaan, bisa. Oke. Karena apa? Karena saya kira ini adalah bentuk penghargaan terhadap pasangan. Jadi itu yang membuat defense. Padahal di sini energinya devil ya. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang terikat tapi lebih kepada melekat gitu ya. Ketergantungan. Mungkin saya kira orang ini adalah mungkin melekat dan ketergantungan, tidak bisa lepas dari pasangannya. Saya kira seperti itu. Karena saling berkaitan ini dan sulit dilepaskan, itu yang membuat defense. Ya. Atau mungkin berkaitan dengan sosok ibunya ya. Dan dia harus menghormati dan sangat tergantung di sini. Ini intinya adalah seseorang yang tergantung dengan energi orang lain ya. Sehingga mungkin bersama kalian ini nggak bisa enak, nggak bisa adil. Seperti itu. Oke. Di sini dia memang kalau dikatakan apakah dengan batasan-batasan atau dengan ketergantungannya ini dia nyaman? Enggak juga. Ya, sebenarnya di hatinya ada kesepian. Kesepian. Seperti itu. Oke. Dan di sini oke. Orang ini sering pergi-pergi atau artinya on off ya, on off. Datang dan pergi saat berat. Terlalu banyak bebannya, dia akan off. Ya. Ini terkait dengan seseorang yang punya tanggung jawab materi juga secara finansial, mungkin ekonomi. Untuk ininya dominan sekali ya. Jadi soal berbagi ini, oke, ternyata di sini mungkin ini menuntut banyak materi, sehingga dia juga bingung. Jadi mungkin ya kalian menuntut materi ya. Ini tidak selalu contoh saja, ini contoh ya. Terus yang sini juga, jadi dia akan pusing. Kalau sudah pusing ya, menarik diri. Modelnya seperti itu. Karena memang harus membagi ya, membagi fokusnya. Ternyata itu. Nah, ceritanya seperti itu teman-teman. Oke. Bisa dipahami. Zodiaknya saya kira ada semua ini 10 ya. Yang banyak adalah yang paling kuat Virgo, Taurus, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius. Yang paling banyak itu. Yang lainnya ngikut, ada ya. Oke, saya lihat inisialnya ya. Inisial seseorang yang kalian pikirkan. Lampunya kok nggak nyala? Iya, lampunya tak nyalakan. Oke. Kita lihat. Inisial seseorang yang kalian pikirkan, atau mungkin ini kalian, atau hal-hal yang terkait dengan kalian, mungkin sosok ini, kalian tahu inisialnya. Udah ya. Y. Y-nya tengah. K. J. G. T. X. Mungkin ini mantan. M. R. A. L. N. I. Oke. Ibang kanan sama kiri, cantik ya. Itu inisialnya M, R, A, L, Q, N, I, K, Y, J, G, T, X, U.
Oke, kemudian kita lihat ya. Orang ini emang dia dengan seperti ini tadi sudah disebutkan, saya sebutkan kesepian ya. Kondisi dia apakah hanya kesepian? Kita lihat ya kondisi dia ya. Kesepian ya. Coba kita lihat lebih lanjut kondisi dia. Kondisi dia saat ini seperti apa? Kondisi dia saat ini. Aduh. Ada petunjuk. Oke. Kalau dia kesepian, sebenarnya di sini dia ingin komunikasi. Dia blokir Bunda. Oke, kalau blokir, berarti ya memang nggak pengen komunikasi kan. Tapi mungkin blokirnya karena ini dominasi sekali ya. Bagaimana kondisi dia? Iya, sepi. Ingin yang namanya itu ada penghiburan, ya. Karena dia di sini kondisinya sumpek. Ternyata bukan hanya kalian yang sumpek, dia juga sumpek. Oke. Iya loh. Di sini dia itu sebentar. Ingin komunikasi sama kalian. Ya, karena mungkin gak ada komunikasi. Ingin sekali, tapi kalau memang dia nggak bisa, ya ini di luar blokir ya. Kalau blokir kan memang dia nggak mau ya, atau mungkin karena ada hal lain yang memang memblokir ya, bukan karena dirinya, mungkin karena sosok ini ya. Tapi pada prinsipnya secara energinya dia itu pengen komunikasi. Kesepian soalnya, pengen banyak unek-unek yang mau disampaikan. Nggak masuk ya, banyak. Oke, ya kan? Dia stagnan di sini. Dia diam, dia nunggu komunikasi dari kalian. Ya, di sini dia merasa menahan sakit dan ini bagian dari pengorbanannya dia. Dia diam. Apakah memang dia nggak mau sama kalian? Saya lihat di sini enggak, bukan itu. Karena hal lain, bukan dari dirinya sendiri. Ya, oke. Dia ingin kalian yang punya inisiatif gimana caranya untuk bisa terhubung. Ya, seperti itu. Komunikasi diblokir semua Bunda, sosmednya juga saya nggak bisa menghubungi dan dia hilang jejak. Ya wis, gak ada lagi. Gimana lagi? Kita harus logis dong. Ini juga cuman tarot kan. Kecuali ini kantor polisi, mungkin kalian bisa minta tolong. Oke. Oke. Kondisinya stres teman-teman, nggak bisa tidur. Sebagian besar kangen, kemudian sebagian kecil itu mau bergerak juga takut ya, serba salah. Di sini banyak pikirannya carut marut ya, pusing. Ada takut juga. Padahal dia ini punya banyak keinginan, maksudnya punya ingin gini, ingin gitu. Banyak nggak bisa bergerak di sini. Ya, komunikasi aja sulit. Kasihan toh, kalau gini kasihan kan? Kasihan loh orang ini. Terus perasaannya kepadamu gimana ini kalau kondisinya kayak gini? Ya, kita lihat yuk.
Banyak keinginan-keinginan dia itu yang tertahan loh. Dia ingin melakukan sesuatu sulit. Kasihan kok energinya melas ya rek. Oke. Siapa tadi yang nonton live saya? Siapa yang ikut live saya tadi? Bisa ditulis di komentar. Ya, maka dari itu teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Di like, komen. Jangan lupa itu bunyikan tanda notifikasi atau loncengnya ya. Semua gitu. Celek gitu. Subscribe Julia Hakim Tarot. Yang judes katanya gitu. Orang Malang yang medok Jawa ya. Itu aku. Itu ya. Jadi kalau saya pas live, saya nggak notifikasinya paling lama 15 menit sebelumnya. Jadi dadakan. Kayak itu, tahu bulat. Oke, kita lihat ya. Perasaan dia kepadamu. Perasaannya ada gunung, ya. Perasaannya itu terhalang. Terhalang apa? Ya sosok yang saya bilang tadi itu. Ya, paham nggak? Siapa yang suka live, nonton live? Kalau banyak yang nonton aku semangat, kalau nggak males. Mending ngerjain lainnya. Jadi pas aku bisa. Oke. Perasaan kepadamu. Merasa sangat kehilangan. Kasihan loh. Dari awal aja sudah kelihatan, kasihan. Oke, perasaan kepadamu karena dia nyamannya sama kamu. Nanti aku bilang kamu, kalian. Kalian itu siapa ya yang nonton ini loh? Ya. Nanti kalau saya bilang panjenengan banyak yang nggak ngerti. Anda lagi formal banget. Itu kasihan nih melas sih. Menunggu loh dia. Benar teman-teman. Bukan dia orangnya jahat gini nggak masuk. Berarti ini bukan untuk kalian ini. Bukan orang yang kalian pikirkan. Orangnya kejam apa? Enggak, ini orangnya kasihan. Bener kasihan. Pingin, kangen. Ini sak none rek. Pingin membebaskan diri loh di sini. Ya beberapa mungkin sangat terkungkung oleh energi ini loh. Kuat banget ini. Kuat sekali mendominasinya. Perasaannya aduh sak norek melas. Sungguh melas. Oke. Kalau dari sini wis nggak usah dilihat lagi harapan dia, rencana dia wis nggak bisa mikir apa-apa lagi di sini. Cuman sedih, banyak menahan dia. Terus apa bunda yang harus saya lakukan untuk dia kan gitu ya. Ini terlepas dari yang blokir ya. Sekarang gini aja kalau baca ya, terus nggak masuk akal, maksudnya tidak seperti sesuai yang kalian alami ya. Ya karena ini orangnya sebenarnya orangnya baik, dia terpaksa harus menjauh atau membuat satu batasan dengan kalian dengan terpaksa gitu ya. Bukan berarti orangnya nggak mau ya. Kalau memang sudah diblokir berbulan-bulan atau mungkin bahkan bertahun-tahun tanpa bisa dihubungi lagi, sekarang logika aja, lagi mana coba menghubungi ya. Terus saya mau ngarang apa supaya kalian happy, gak bisa. Mending lihat yang lain ya. Yang lain itu apa yang bisa menghibur ya. Saya nggak bisa menghibur, mungkin memang tujuan saya bukan hiburan, memberikan pencerahan, ya, membagikan energi positif, cuman itu aja. Jadi untuk kalian yang nggak suka dengan diberikan pencerahan, motivasi atau apapun, nggak butuh saya bunda, jangan nonton konten saya. Ini bukan yang meramal-ramal soalnya, ya, jangan salah-salah pilih channel, sayang nanti kuatannya, ya, oke. Kemudian kita lihat ya. Apa sih yang harus kalian lakukan untuk orang ini? Tumben sih energinya slow, enak. Maksudnya apa ya? Enggak yang enggak garang, gahar, cadas ya. Enggak. Ini banyak penonton baru ya. Banyak penonton baru kata. Coba yang baru menemukan channel ini silakan tulis di komentar. Salam kenal. Dari saya Julia Kintaro dari Kota Malang yang wong Jawa itu yang medok ya. Yang judes itu loh. Siapa yang pernah personal reading? Judes nggak saya?
Be authentic, be real and true to who you are and how you feel, ya. Jadi gini aja, ya sarannya, ya. Ini sarannya sebenarnya kok nggak pas ya. Menurut saya sih, tapi mungkin kalian bisa mengartikan lebih. Di sini jadi diri sendiri aja, ya. Dan apa yang kamu rasakan. Jadi kalau yang kamu rasakan itu memang merasa kehilangan, ya, merasa kehilangan, sedih, sambung doanya. Ya, toh kalau kita menerobos, apakah boleh saya menghubungi dia? Sebenarnya itu ditunggu, cuman kalian harus tahu juga ya posisi dia. Kalau seandainya kalian menghubungi dia, apakah tidak menimbulkan masalah? Itu sih yang paling penting itu. Dan jadi diri sendiri, nggak usah tuh kemudian kayak saya juga maunya cuek juga, ngapain? Nah kan nggak perlu, padahal hati nggak berkata seperti itu. Ya, padahal juga sama kangennya. Intinya nggak usah drama. Nah, itu yang paling tepat. Lanjut ya. True love. This love is once in a lifetime. Teman-teman, kalau memang kalian cinta sama orang ini dan sulit memang melepaskan, sepertinya ini memang cinta sejati, ya. Cinta sejati. Kalau memang kalian mencintai, kalau kalian sudah sebel, ya, sebel dan nggak punya rasa kasihan dengan orang yang melas ini, itu kayaknya nggak nyambung deh, ya, nggak nyambung. Biarin dia kasihan, itu adalah karmanya ya, kebanyakan seperti itu, ya. Ya wis, mending kalian ganti cerita ya, nggak usah sama orang ini, ganti cerita deh. Karena gini teman-teman, banyak ya. Kalau saya bikin, karena saya judul itu saya nggak pernah ngarang ya, jarang lah ngarang satu tema kemudian terus dibahas gitu, jarang ya. Lebih banyak kondisi secara umum lah, umum banget, general banget. Karena apa? Dari situ nanti baru saya kasih judul, karena di setiap yang nonton kan mungkin beda-beda permasalahannya ya. Berbeda-beda. Kalau saya mau laris ya, mau rame YouTube-nya, pasti saya karena saya tahu yang disukai orang-orang itu biasanya suka melihat orang yang pernah menyakitinya itu terpuruk atau mungkin gagal atau mungkin jatuh. Nah, itu seneng ya. Banyak yang seperti itu ya. Padahal kalau dipikir lagi, dengan kita seneng dengan kesedihan orang lain, ya, seperti kita seneng, seperti kita membukakan pintu untuk itu terjadi kepada kita sebenarnya. Ya, jadi doa baik datang kepada kita juga. Doa buruk juga itu sebenarnya mendoakan kita, gitu, menyemogakan kita. Jadi jangan salah. Karena saya sakit hati, wajar kalau sakit hati. Ya, kemudian mangkel ya, ingin orang itu menerima hal yang sama atau mungkin lebih parah dari kita, itu wajar, manusiawi, biasanya gitu. Tapi sebaiknya ini saran saja, nggak diikutin nggak apa-apa. Sebaiknya supaya kita nggak rugi double, sudah disakitin ya, kita doa jelek nanti datangnya ke kita juga, mending doakan yang baik-baik ya. Untuk masalah dia mau dapat karma atau tidak bukan urusan kita, yang penting kita dapat pahala ya. Aku nggak pahala nggak apa-apa bunda, yang penting saya puas ya melihat dia terpuruk. Nah itu beda lagi. Ya sudah, kalau memang puas berarti kan sebatas kalian memberi makan ego kalian untuk memuaskan diri kalian ya, melihat dia. Ya nggak apa-apa, itu juga pilihan, bebas ya. Oke, lanjut. Pesan semesta untuk kalian. Tapi saya nggak gitu. Saya baca memang yang benar-benar ketarik secara dominan di sini. Jadi mungkin ceritanya macam-macam. Dikasih 4. Oke, di sini ada yang kangen banget ya. Pengen physical touch ya. Kalau jauh ya susah. Physical touch. A tender touch can mean so much. Kalau memang sudah lama tidak berhubungan, tidak ketemu secara visual, secara langsung, secara fisik, ya, memang sulit. Apakah itu bisa memudarkan perasaan? Bisa juga, itu juga pengaruh ya. Lupa wajahnya, lupa senyumnya lewat foto gitu ya. Nah ini kalau memang jarang berkomunikasi, passionnya sudah berbeda akhirnya. Rasanya, semangatnya itu loh ya. Jadi diusahakan kalau memang masih kalian punya rasa, dikasih 5. Ya, dikasih 5 ternyata.
Kalau memang kalian masih pingin sama orang ini, masih sayang sama orang ini, ya ditemuin kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah. Sejauh mana kalian punya usaha, dia nggak punya usaha, nggak punya effort, ya mungkin banyak hal yang membuat dia nggak ada effort ke kalian, bukan karena orangnya nggak mau, ya. Orang ini memang jahat, sengaja meninggalkan saya. Oh berarti cerita kali ini bukan untuk kalian, ngono loh ya, sing bijak-bijak. Jadi harus dipilah-pilah, ya. Karena ini general, gak isore. Ya, kalau mau ya personal. Di sini love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful thing life has to offer. Kalian itu diciptakan alam semesta, ya. Kalian itu perwujudan alam semesta, penciptaan alam semesta, penuh berkah, ya. Dan sebenarnya banyak keberkahan yang diberikan semesta untuk kalian, ya, termasuk orang ini, ya. Jadi sarannya, kalau memang nggak bisa ketemu, ya, semesta itu ini ya, punya banyak energi. Bisa energi itu melalui doa, difikirkan, didoakan yang baik-baik, ya. Kalau memang kalian kasih, kalian seandainya nggak bisa ketemu pun bisa menyambung doanya, dan itu bisa berkah untuk dia, untuk kalian juga. Kasihan soalnya orangnya. Di sini banyak yang ingin bersatu ya. Ingin bersatu ya. Iya. Sebenarnya kalau memang tulus itu memang tidak harus bersatu. Keinginan bersatu itu biasanya dari ego, hasrat, ya nafsu. Enggak, saya enggak bernafsu. Saya bukan nafsu. Nafsu itu bukan yang gitu-gitu, enggak selalu itu, ya. Ambisi, keinginan, itu juga nafsu. Kalau memang cinta, yang penting ya kalau kayak gini Bunda, yang penting dia bahagia, gimana mau dia nggak bahagia? Tapi kalau seandainya kalian bersatu, apakah yakin bisa bahagia? Siapa yang jamin? Belum tentu kan? Karena sebenarnya everything has its gift. Segala sesuatunya ini pemberian. Mungkin dia pernah hadir di dalam kehidupan kalian, di dalam hubungan tersebut itu ada pelajaran yang mungkin dia bisa mengambil pelajaran, kalian bisa mengambil pelajaran dari hubungan ini. Memang dipertemukan untuk itu. Ini takdir, teman-teman. Karena di sini everything has its gift. Ini adalah pemberian dari alam semesta. Termasuk ini, termasuk berkah. Berkah gimana Bunda? Saya sakit semua. Mungkin belum sampai titik di mana kalian menemukan bahwa ini adalah berkah. Belajarnya kurang mungkin, gitu ya. Saya nggak bilang kurang pinter loh ya. Kadang-kadang itu perlu fase-fase, perlu proses untuk bisa memahami bahwa ini sebenarnya adalah berkah. Berkat dari semesta, cuman belum nemu. Mungkin harus melewati beberapa fase. Sampai di mana berkah itu bisa kita rasakan, bisa kita mengerti, ya, bisa kita mengerti. Karena manusia itu pemikirannya terbatas sekali. Sementara kalau Tuhan itu tak terbatas. Kita mungkin mikirnya terlalu panjang, tapi yang kedepannya itu kan kita nggak pernah tahu, ya kan? Gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Oke, sekali lagi ini general. Yang ingin personal reading itu semuanya berbayar, ya. Setelah bayar nanti ditentukan jadwalnya, ya, gitu. Daftarnya kemana? Daftarnya ke Tia, admin saya. Nomornya ada di bawah deskripsi setiap video. Di deskripsi di bawah video YouTube saya, ya. Yang di TikTok juga ada di bio-nya. Tapi TikTok itu videonya cuma cuplikan-cuplikan. Saran saya supaya nggak salah-salah dan overthinking, bikin masalah baru, kalian lebih baik nonton yang lengkap. Kalau kalian suka, kalau kalian cocok yang di TikTok, ya. Itu. Pembacaan secara personal itu dengan video call langsung interaksi seperti ini, sehingga bisa langsung tanya jawab. Ya, jadi kalau ada yang ditanyakan langsung bisa ditanyakan. Jadi bukan voice note atau chatting. Ya, paham ya? Slotnya, penjadwalannya itu semua tergantung Tia. Saya tidak mengurusi soal pendaftaran. Ya. Sekali lagi saya bukan dukun atau paranormal yang bisa segalanya.
ya. Kartu tarot pun juga terbatas energi alam semesta. Itu yang harus kalian pahami. Saya tidak membacakan jodoh maut rezeki, ya. Hal-hal yang belum terjadi atau akan terjadi ke depannya, saya tidak membaca yang seperti itu. Jadi yang dibaca apa dong? Terus kita boleh nanyain apa? Perlu kalian tahu ya, saya hanya membaca energi semesta lewat kartu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi, apakah itu pasti? Enggak. Jadi apa yang saya bisa dapat dengan membayar itu? Sekali lagi saya mau ingatkan, kartu yang saya bacakan itu membawa pesan-pesan atau afirmasi positif saja. Jadi kalau kalian yang tidak suka, ya, tidak membutuhkan afirmasi positif, jangan di saya. Ya. Kemudian yang mau personal reading itu khusus untuk yang serius, ya, melihat energi seseorang, perasaan, niat itu bisa, ya, mau saya, ya. Kalau ada tarot reader yang bisa ke depannya, kapan lagi, berapa bulan, oh 2 minggu, 1 hari, 3 jam. Nah, mungkin ada yang bisa detail seperti itu. Saya nggak mau karena menurut saya, kalau saya ya, nanti jatuhnya ngarang karena saya tidak mau menggoyahkan akidah, ya. Karena ini rentan sekali, bacaan-bacaan tarot itu bisa membuat kita itu jauh sama Tuhan, syirik, ya. Saya jaga yang gitu, ya. Kalau kalian nggak mau dijaga, suka yang hal-hal yang untuk memuaskan hasrat, keingintahuan dan lain sebagainya, jangan di saya. Jadi saya pertegas, di saya cuma sebatas itu, ya. Jadi apakah worth it untuk kalian membayar 100.000 per 15 menit hanya untuk melihat itu? Tolong pertimbangkan lagi. Dengan saya bilang gini kan membuat saya jadi sepi, ya kan, sepi. Saya nggak pernah khawatir karena saya tetap pada prinsip bahwa rezeki itu bukan dari Tuhan sudah diatur. Entah dari tarot, entah dari suami saya, entah dari pekerjaan saya yang lain. Yang jelas saya membuat konten tarot dan membacakan tarot ini supaya berkah untuk saya, untuk yang dibacakan. Itu. Dan yang terutama saya membaca tarot untuk membagikan ilmu, membagikan energi positif. Jadi kembali kepada kalian suka atau tidak dengan hal-hal yang seperti ini, dengan banyak batasan yang tidak keluar dari jalurnya keimanan. Itu aja. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga kalian suka. Kalau suka jangan lupa di-subscribe. Kalau sudah di-subscribe jangan lupa dibunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya live bisa ikut. Saya nggak tertarik, Bunda kebanyakan ngomong, ojo di-subscribe ya, ojo di-subscribe. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah nonton. Bisa di komen, Bunda tidak menyenangkan atau apa, monggo silakan, bebas. Atau mungkin mau saling mengomentari satu sama lain yang mungkin punya cerita sama, monggo bebas. Ya, semoga berkah ya bacaan kali ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.